Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dari bab al-mashu 'alal khuffain, bab mengusap kedua khuf. Hadis yang berikutnya, walil arba'ah anhu illan Nasa'i, dan pada riwayat 4 imam dari Mughirah bin Syu'bah kecuali Nasa'i saja. 4 imam maksudnya siapa? Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan tidak dikeluarkan oleh Imam Nasa'i. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuf wa asfalahu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khuf wa asfalahu, dan bagian bawahnya juga. Wa fi isnadihi dha'fun, namun pada sanadnya ada kelemahan. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu qol, beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi", kalau seandainya agama itu dengan ra'i, dengan akal, lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lah, niscaya bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap dibandingkan bagian atas. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir khuffaihi, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW mengusap pada bagian zahir, bagian punggung sepatunya. Akhrajahu Abu Daud bisnadin hasan. Jadi ada dua hadis. Yang pertama hadis dari Mughirah bin Syu'bah yang menyebutkan Rasul mengusap bagian atas dan bagian bawah sepatu. Namun ada hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwasanya beliau melihat Nabi SAW mengusap bagian bawah, bagian atas sepatu. Kita baca dulu keterangan hadis ini. Takhrijul haditsain. Takhrij al-haditsain. Al-haditsul awwal, hadis yang pertama, haditsul Mughirah ibn Syu'bah. Haditsul Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Rawahu Abu Daud. Hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Wa Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa Ibnu Majah, juga diriwayatkan Ibnu Majah. Wa lam yukhrijhu An-Nasa'i, namun tidak dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Wa fi isnadihi dha'fun, namun hadis Al-Mughirah bin Syu'bah ini pada sanadnya ada kelemahan. Jelas? Fa fihi inqita', padanya ada inqita', padanya ada sanad yang terputus, ya, ada sanad yang terputus, ya. Jadi hadis ini ada sanad yang terputus. Wa aidan ar-rajih fi al-irsal, pendapat yang rajih hadis ini pula irsal. Irsal itu apa namanya? Mursal, ya, mursal. Nah, jadi hadis ini pada sanadnya ada kelemahan, juga ada kelemahan itu maksudnya apa? Ada perawi yang dhaif, kemudian ada inqita', terputus sanadnya, ya. Kemudian dia mursal pula. Wa qad dha'afahu al-huffaz, hadis ini didhaifkan oleh para huffazul hadis, pakar hadis, kal Imam Ahmad
wa Ibnu Mahdi, seperti Al-Imam Ahmad dan Ibnu Mahdi. Siapa Ibnu Mahdi di sini? Siapa maksud Ibnu Mahdi? Dr. Fikih. Ibnu Mahdi di sini Abdurrahman Ibnu Mahdi. Abdurrahman Ibnu Mahdi. Wa Abi Zur'ah, Abu Zur'ah Ar-Razi. Wa Abi Hatim, Abu Hatim Ar-Razi. Wa Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi. Abu Zur'ah itu dari wilayah Rai. Abu Hatim dari wilayah Rai. Tirmidzi dari Turmuz. Orang ajam semua, non Arab. Al haditsus tsani, hadis yang kedua, haditsu Ali radhiyallahu anhu, rawahu Abu Daud wa isnaduhu sahih. Hadis yang kedua, hadis Ali riwayat Abu Daud dan sanadnya sahih. Fiqhul haditsain, fikih dari kedua hadis ini. Al-mas'alatul ula, al-jiha allati tumsah minal khuf. Masalah pertama, bagian yang perlu diusap pada sepatu tersebut, bagian yang mana? Bagian yang mana yang harus diusap? Jadi ketika antum pakai sepatu yang menutupi kedua mata kaki, atau memakai kaos kaki yang menutupi kedua mata kaki, nah yang diusap itu bagian yang mana? Difahami? Ya. As-sahih, pendapat yang sahih, annaha tumsah al-jihatul ulya minal khuf. Pendapat yang sahih, yang diusap itu adalah bagian atas sepatu. Al-jihatu sisi, al-ulya atas, yang diusap sisi atas sepatu tadi. Wa huwa zahirul khuf, itu adalah zahir, ya, punggung sepatu. Wala yushra'ul mashu ala asfalihi, tidak disyariatkan mengusap pada bagian bawah. Jadi bagian bawah sepatu tidak perlu untuk usap, yang untuk usap bagian atasnya. Wa dzalika lima jaa Ali radhiyallahu anhu qala, yang demikian itu berdasarkan riwayat yang datang dari Ali. Ali mengatakan, lau kana ad-dinu bir-ra'yi, kata Ali, kalau seandainya agama ini dengan akal, lakana asfal khuffi aula bil mashi min a'la. Niscaya, kata Ali, kalau agama memang tolak ukurnya dengan akal, niscaya bagian bawah sepatu itu lebih layak untuk diusap dibandingkan bagian atas. Ai law kana din bil aql, maknanya kalau seandainya agama ini dengan akal, lidzanni syakhs, ya, berdasarkan dugaan seseorang, ya, ibtidaan, ya. Kalau seandainya agama ini dengan akal, menurut dugaan-dugaan orang, annalladzi yumsah wal asfal minal khuf, ya, bahwasanya yang layak diusap adalah bagian bawah. Maksudnya gini loh, kalau seandainya agama ini tolak ukur kita akal, yang layak diusap sepatu itu bagian atas atau bagian bawah? Farhan, kenapa bagian bawah? Karena bagian bawah itu lebih kotor dibandingkan bagian atas. Lakinnal mas'alah aidatun ila syara', akan tetapi masalah ini kembali kepada syariat. Qal, Rasul mengatakan, atau Ali mengatakan, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Kata Ali, aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian zahir, bagian punggung khufnya sepatu beliau, yakni a'lahu, yaitu bagian atas. Wala'alla sabab, mungkin sebabnya barangkali, min kaunil masah al-a'la dunal asfal, mungkin sebabnya pengusapan, ya, pengusapan dari bagian atas bukan bagian bawah, li ajli takhfif wa taysir 'alan nas. Jadi sebab kenapa Rasul mengusap bagian atas sepatu bukan bagian bawah, tujuannya apa? Min ajli takhfif,
dalam rangka at-takhfif 'alan nas, untuk meringankan umat manusia. Sebab kalau antum usap bagian bawah, kotor tangan antum kan? Tapi kalau ketika antum usap bagian atas, itu tidak terlalu kotor tangannya antum. Wa hadzal qaul, pernyataan seperti ini, zahaba ilaihil hanafiyah wal hanabilah wal zahiriyah wa ghairuhum. Ini pendapat yang dipilih oleh al-hanafiyah, hanabilah, zahiriyah wa ghairuhum, dan yang selain mereka. Wa haditsu Ali hadza, hadis Ali ini as-sahhu min haditsil Mughirah alladzi fi. Hadis Ali bin Abi Thalib ini lebih sahih dibandingkan hadis Mughirah. Ya, hadis Mughirah tadi yang menyebutkan pengusapan bagian atas dan bagian bawah kan? Sedangkan hadis Ali menyebutkan pengusapan cukup bagian atas. Ya. Bagaimana hadis Mughirah? Allazi fi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuf wa asfalahu. Hadis Mughirah bin Syu'bah menyebutkan Rasul mengusap bagian atas dan bagian bawah sepatu. Faman masaha asfala khuffaihi ma'al a'la faqad tanatta'ah. Maka kata beliau, siapa yang telah mengusap bagian bawah sepatu dibarengi bagian atas, faqad tanatta'ah, maka sungguh dia telah tanattu'. Tanattu' itu berlebih-lebihan. Li dha'fi haditsil Mughirah, dikarenakan lemahnya hadis Mughirah tersebut. Walau sahha haditsul Mughirah, kalaupun seandainya hadis Mughirah tersebut sahih, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuf wa asfalahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas sepatu dan bagian bawah, fayajma' bainal haditsain atau fayujma' bainal haditsain, maka dua hadis tersebut dikompromikan. Bagaimana jamaknya? Annahu yajibul masu ala a'lahu wa yustahabbul masu ala asfalihi. Maka komprominya wajib diusap bagian atas dan sunnah diusap bagian bawah. Difahami? Nyambung? Farhan? Jadi hadis Mughirah yang menyebutkan pengusapan di atas dan di bawah, kalaupun sahih, maka kompromi hadis Mughirah dengan hadis Ali bin Abi Thalib bagaimana? Ya, atas itu wajib, bawah sunnah, kalaupun hadisnya sahih. Tapi pendapat yang terkuat, hadis yang menyebutkan pengusapan bawah itu hadisnya dhaif. Jadi yang sahih cuma hadis pengusapan apa? Bagian atas. Jelas? Jadi kan ada dua hadis. Ada hadis yang menyebutkan dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, Rasul mengusap bagian atas plus bagian bawah. Jelas? Namun hadis Ali bin Abi Thalib, Ali menceritakan, aku melihat Rasul ngusap bagian atas. Berarti kan kontradiksi. Ya udah Pak Wahid, tolak belakang. Ada sikok hadis yang menyebutkan Rasul mengusap atas dan bawah, ada hadis yang menyebutkan Rasul mengusap bagian atas sepatu saja. Nah, dalam hal ini kalau kita bandingkan dari sisi periwayatan sanad, hadis yang menyebutkan Rasul mengusap bagian atas sepatu dan bagian bawah sepatu, hadis dhaif. Dhaif ya. Yang sahih yang mana? Hadis yang menyebutkan pengusapan bagian atas. Kalaupun hadis yang menyebutkan pengusapan atas sepatu dan bawah sepatu sahih, kalaupun sahih, maka cara mengkompromikannya, pengusapan sepatu bagian atas hukumnya sunnah, wajib, hukumnya wajib. Pengusapan bagian bawah sepatu hukumnya sunnah, kalaupun sahih, gitu loh. Ya. Wa yustahabbul mas'u ala asfalihi wa la yajibul mas'u alaihi. Ya. Maka pengkompromiannya adalah wajib mengusap bagian atas dan sunnah mengusap bagian bawah. Ya. Li'anna aliyan, kenapa? Dikarenakan Ali radhiyallahu anhu innama dzakaral masa ala a'lahu faqat. Dikarenakan Ali ketika menyebutkan pengusapan, beliau cuma menyebutkan pengusapan bagian atas saja. Wa hadzal jam'u huwa madhhabul Imam Syafi'i.
Nah, pengkompromian seperti ini adalah pengkompromian yang disebutkan oleh mazhab al-Imam Syafi'i. Jelas? Jadi di mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat apa? Ngusap bagian atas sepatu hukumnya wajib, ngusap bagian bawah hukumnya sunnah. Wa zahiru hadithi Ali radhiyallahu anhu annahu la yamsah ala akibil khuf au muakhiratil khuf atau muakhiratil khuf. Zahir hadis Ali bahwasannya Rasul tidak mengusap pada bagian punggung atau buntut akib. Akib itu bagian belakang, tumit. Tidak mengusap bagian tumit sepatu atau bagian belakang sepatu. Ya. Jadi zahir hadis Ali, Rasul itu ngusap cuma di bagian depan, tidak mengusap di bagian belakang. Difahami? Jadi gambaran, Afan, ini kaki, misalkan ini kaki, ya, nggak punya sepatu antum, ada sepatu? Di mana sepatu antum? Di atas, sini nggak ada? Di mana sepatu antum? Coba. Kayaknya di sini ada sepatu nih di dalam maktabah ini. Coba antum carikan, ada di atas lemari, coba dicek antum. Bersih itu. Basah. Kalau ini secara hukum dia tidak disebut khuf, ya. Kenapa? Karena ini masih di bawah mata kaki, ya. Ini khuf itu dia menutupi mata kaki. Kalau antum bisa ketemu sepatu di dalam itu, ada sepatu, nggak pernah lihat. Khuf itu menutupi kedua mata kaki, itu disebut khuf. Kalau ini hidha, nggak disebut khuf, nggak boleh diusap. Difahami? Ini kasih gambaran saja, ini nggak boleh diusap, nggak sah, batal wudhunya antum. Nah, tapi harus dilepas ini. Zahir hadis Ali, kata Syekh, yang diusap bagian depan ini, sehingga cukup bagi antum mengusap, antum basahi telapak tangan, antum usap seperti ini. Saya ini sepatu, antum basahi telapak tangan, tangan kanan di sepatu kanan, tangan kiri di sepatu kiri, antum usap, basahi, antum usap gini, itu sudah mewakili. Faham? Nah, zahir hadis Ali, tidak perlu diusap bagian ini. Jadi tidak perlu antum seperti ini ngusapnya. Difahami? Di belakang tidak perlu, cukup antum usap bagian depan. Karena ini lebih condong ke makna zahirul khuf. Kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan apa? Laqad ra'aitu Rasulullah SAW yamsa ala zahir khuffaihi. Aku melihat Rasul mengusap bagian zahir. Zahir itu apa? Bagian punggung yang nampak. Itu namanya zahir. Ya. Kalau ini bukan namanya zahir, tapi apa? Muakhirah atau muakhirah. Muakhirah, ya. Muakhirah, bagian belakang. Tapi Ali mengatakan bagian punggung. Difahami? Zahir, bagian yang nampak dari sepatu tersebut. Ini kan lebih nampak. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, al-qadrul mujzi minal mas'i 'alal khuf. Kadar yang dianggap sebagai kadar yang mencukupi dari pengusapan pada sepatu tadi. Berapa sih sesuatu yang dianggap sudah mencukupi tatkala pengusapan tadi?
Apakah sepatu harus diusap semuanya ataukah cukup pada bagian depan? Qala Syafi'iyah wa Dhahiriyah. Ulama Syafi'iyah, ulama Dhahiriyah mereka mengatakan ma yusamma mashan urfan, dikatakan mencukupi, yaitu usapan yang dikatakan pengusapan secara uruf. Walau kana ala ba'dil juz'il alawi, meskipun hanya pada bagian atas saja, walaupun sedikit. Li'anna nas bil masah ja'a biduni tahdid, dikarenakan dalil penyebutan pengusapan itu datang dengan tanpa menyebutkan batasan pengusapan. Fayaktafi bima yaqa'u alaihi ismul masah, maka tercukupi dengan kondisi yang sudah nempel padanya penamaan atau penyebutan pengusapan. Wa haddadahu al-Hanafiyah bi miqdar salasati asabi' fa huwa aqallul jam'. Sedangkan ulama Hanafiyah mereka menetapkan batasan pengusapan minimal 3 jari. Ya, minimal 3 jari. Kalau ada sepatu minimal 3 jari katanya ulama Hanafiyah. Namun Syafi'iyah dan Zahiriyah tadi menyebutkan tidak mesti 3 jari. Seandainya yang sedikit saja, yang penting usap, maka dikatakan sah. Wa qala al-Malikiyah wa ba'dul Hanabilah. Sedangkan sebagian ulama Malikiyah dan sebagian ulama mazhab Hanbali mereka mengatakan la budda min isti'abi jami'i a'lal khuf fala yutruk minhu syai'un kama tughassal al-qadam. Kata Malikiyah dan Hanabilah, harus dilakukan pengusapan secara merata di bagian atas tadi. Tidak boleh ditinggalkan sedikit pun, sebagaimana kaki tersebut harus dibasuh, maka harus diusap merata. Wal mazhabu indal Hanabilah, sedangkan yang masyhur dari mazhab Hanabilah wa qaulul ba'dil Hanafiyah, dan pendapat sebagian ulama Hanafiyah, annahu yajibul mashu ala aktsar al-juz' al-alawi wa la yalzam at-ta'mim. Kalau mazhab Hanabila mereka mengatakan wajib dilakukan pengusapan yang melebihi dari, atau wajib dilakukan pengusapan yang lebih mendominasi pada bagian atas. Namun tidak harus diratakan, tidak harus merata semua, cukup mendominasi. Difahami? Jadi Pak Wahid kalau nak ngusapi sepatu khuf tadi, yang penting usapan kita tadi lebih banyak dibandingkan yang tidak diusap. Seandainya kalau kita tempelkan usapan telapak tangan kita di bagian depan, itu pasti lebih banyak dapatnya, ya enggak? Dibandingkan kita nempelkan telapak tangan ini di bagian punggung belakang dekat tumit, itu dapatnya sedikit kan? Tapi kalau kita taruh bagian depan, itu lebih banyak. Fa zahiru hadis, maka zahir hadis ini yamsa ala zahir khuffaihi, ya dulu ala isti'ab. Zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengusap pada punggung kedua sepatunya itu menunjukkan isti'ab, ya. Ai annal masa yakunu ala jami' zahir khuffaihi, bahwasanya menunjukkan pengusapan itu dilakukan pada seluruh bagian punggung sepatu. Jadi bagian punggung sepatu tadi secara menyeluruh diusap. Lakin lamma kana fi isti'abil kul masyaqqah, akan tetapi tatkala untuk meratakan pengusapan secara merata itu susah. Wa aidan al-mashu yakunu bil asabi', dan juga yang namanya pengusapan dilakukan dengan jari jemari. Fa zahir annau sayatruk ba'dul faragh. Nah, maka pendapat yang lebih zahir itu boleh ditinggalkan sebagian yang bolong tadi. Jadi gini, misalkan ini sepatu, coba ambil lagi sepatu antum. Ya. Maka secara zahir, ya, bahwasanya dia lakukan pengusapan tersebut, ya, pada bagian atas sepatu saja, walaupun masih ada yang tidak tersentuh jari jemari, itu uzur lah, ya.
Nah, ini jari jemari kalau antum taruh seperti ini, ya. Nah, pengusapan seperti ini kan otomatis ada bagian sisi ini kan tidak terkena usapan. Nah itu makanya kata penulis buku ini, pensyarah bilang al-zahir yang lebih nampak annau sayatruk ba'dul faragh. Ketika dia mengusap bagian atas, otomatis ada sebagian yang masih tidak tersentuh kan, seperti ini. Kalau diusap seperti ini, nah otomatis bagian ini kan tidak terkena kan. Nah yang tidak terkena ini tadi, ya, itu masih dimaklumi. Ya. Falazima minhu adamu wujubul isti'ab. Sehingga konsekuensinya ketika ditempelkan seperti zahir ini masih ada yang tidak tersentuh semua, maka itu menunjukkan apa? Tidak wajibnya untuk diratakan semua. Intinya paling tidak mendominasi. Ya. Nah, ketika antum basahi tangan, tempelkan seperti ini, itu lebih mendominasi. Ya enggak? Tapi gimana kalau seandainya sedikit basuh seukuran 3 jari kan gini kan? Menurut Syafi'iyah, antum tempelkan seperti ini sah menurut Syafi'iyah. Namun yang lebih zahir dari mazhab Hanbali itu diusap yang lebih mendominasi. Walaupun ada sebagian-sebagian yang tidak tersentuh, itu masih dimaafkan, uzur namanya, difahami. Ya. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, tikrarul masah 'alal khuf. Melakukan pengulangan pada saat pengusapan. Boleh apa enggak? Diulang-ulang. Sekali, 2 kali, 3 kali, gitu loh. Gambarannya gini, untuk basahi tangan, basahi, kemudian usap 1, basahi lagi 2, basahi lagi 3 kali. Boleh apa enggak? Nah, alladzi alaihi jumhurul ulama, pendapat jumhur ulama, karahiyatul masyi 'alal khuf salasan. Jumhur mengatakan makruh mengusap sepatu itu sampai 3 kali. Wa innamas sunnah ayyam sa'alaihi marratan wahidah. Yang sunnah itu ngusap sekali saja. Wa in kana al-mustahab fi ghuslil qadam an tughassal salasan. Meskipun pada saat pembasuhan kaki yang disunahkan membasuh kaki itu berapa kali? 3 kali. Namun untuk pengusapan sepatu cukup 1 kali. Ya. Kenapa? Lakin la dalila ala tikraril masahuna wa hadha huwa sahih. Kenapa alasannya? Dikarenakan tidak ada dalil yang menyebutkan pengusapan sepatu itu berulang-ulang. Yang ada dalil pengusapan apa? Pembasuhan kaki. Kaki dibasuh dengan air diulang 3 kali, itu sunnah. Akan tetapi pengusapan sepatu yang datang dari Nabi SAW cuma disebutkan Rasul mengusap, tidak disebutkan Rasul mengulang-ulang pengusapan. Wallahu ta'ala al-shawab. Mungkin kita cukupkan dulu kajian kita sampai sini. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan besok subuh.